Ya, Itu makanya kayak berpuluh-puluh tahun ditusuk-tusuk sama mahasiswa. Oke. Jus. Pertama, apa yang kita lakukan? Viral lo di YouTube nanti. Terus cuci kaki. Ada pula lagi jam berapa? Jam 9.45. 5 menit selesai. Wah, pro player. siapa yang di situ? Ai, minimal ai. Oke. Pakai sarung tangan. Kita pakai yang baru infusnya. Video mesti. Biar mobil satu jatuh. Nyaman kan kamu? Ini juga sama ya, dia avocat juga, tapi dia yang bukan pakai drip. Ya, ini yang avocat biasa. Alif diem loh. Sama ya, yang sama seperti ini. Ya, jadi dia nggak ada buatnya pemberian obat. Nggak ada kateter. Ya, nggak ada kateter. Jadi terserah mau pakai yang mana, tergantung dari situasi. Kalau ini buat apa? Untuk pembuluh darah. Ya. Jadi kita dalam memasang infus itu, yang pertama tangan kita itu harus terlatih dulu untuk membedakan mana pembuluh darah, mana bukan. Sekarang coba pegang tangannya masing-masing. Adakah pembuluh darahnya? Ada. Kalau nggak ada, mending Coba gambar. dipegang. Kalau ada coba dipegang. Adakah perbedaannya antara permukaan yang ada pembuluh darah dengan yang tidak ada pembuluh darah? Ada. Ada. Rasanya? Tinjau. Oke. Kalau yang teraba kira-kira seperti itu. Kalau dia berada di bagian lebih dalam lagi, biasanya kita butuh lakukan sedikit penekanan. Kalau yang tidak teraba atau tidak muncul bagaimana Pak? Maka biasanya kita minta pasien untuk berolahraga terlebih dahulu ya. Indoor. Olahraganya ke tempat gym gitu ya. Olahraganya apa? Kepalkan tangannya. Pak, mengepal tangannya Pak. Bu, mengepal tangannya ya. Kita memasang infus supaya pembuluh darahnya kelihatan. Mengepal, buka. Buka, ada juga yang disuruh untuk kemudian sambil dibendung. Ya. Oke, dibendung bisa dengan menggunakan alat atau langsung digenggam misalnya. Biasanya pakai alat yang lebih mudah, kita tinggal bendung. Jadi sambil menunggu mempersiapkan, kita bendung seperti itu. Kuat lah. Untuk lebih memudahkan. Oke, mengepal tangannya Pak. Nanti kira-kira sekitar 5 menit biasanya langsung pada keluar untuk pembuluh darah ya, karena kan dia tertahan ya. Jelas ya? Nah, jadi sensitivitas tangannya perlu perlu dilatih dulu. Kira-kira di. Oke, nah ini perbedaannya. Ini tidak ada. Arahnya ke sini. Oke, makanya banyak tusukan. Sudah beribu-ribu tusukan sampai bocor. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, sambil disiapkan, maka kita sambil dibendung, kita siapkan alat yang lainnya. Yang pertama, infus setnya kita buka, ya. Oke, ada 2 bagian ujung. Kemudian ini adalah apa kira-kira? Klemnya, ya. Kita tutup klemnya, karena nanti kita akan alirkan. Kita buka. Kemudian kita alirkan, pijit seperti ini ya. Nah, ini kita gantung Sampai atas. kemudian kita
kita alirkan di selangnya ya. Ini kita buka klemnya. Full. Oke. Sampai kapan Pak? Sampai habis. Nanti gimana ya? Sampai kapan? Sampai nggak ada udara. benar-benar cairannya itu masuk ke dalam selang dan tidak ada udara. Kenapa nggak boleh ada udara Pak? Bisa masuk ke Emboli. Emboli. Oke, pintar-pintar ya. Karena sudah ini belajar ya. Sudah. Nah, kalau ada udara gimana Pak? Ada udara kita biarkan aja begini. Ya, kita ketuk-ketuk ya. Nanti dia akan lari sendiri naik ke atas nyari takjil gitu. Ya, kita ketuk-ketuk saja begini. Ya, terus perlahan pastikan sampai udaranya pada naik ke atas. Ini hukum fisika ya. Iya. Ini apa namanya? Ya pokoknya beginilah ya. Nanti dia naik sendiri ke atas. Ya, atau kalau terlalu banyak, terlalu lama, kita alirkan lagi. Biasanya dengan aliran ini kan lebih cepat. Ya. Pelan. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau sudah aman, ya ini yang bagian steril kita amankan lagi, kemudian kita simpan. Ya, simpannya boleh seperti ini. Ya, yang penting dia sudah siap. Nanti kita akan sambungkan ke aboket yang mau kita tusukkan ke pasien. Sampai di situ jelas? Jelas. Ya, nah sekarang kita mau melakukan penusukan pada lengan pasien. Oke, sebelum ke situ, pemasangan infus itu bisa di mana saja? Di ekstremitas ya, tangan, kedua tangan dan Kaki. Pilihan pertama di mana? Tangan. Jangan merepotkan pasien ya. Nah, di tangan nggak ada, di kaki aja lah biar lebih ekstrim gitu. Nah, jangan ya. Cari yang paling memudahkan pasien dulu untuk melakukan pergerakan. Kalau dia nanti mau ke kamar mandi, kalau infusnya di kaki bagaimana kan? Di kaki pilihan terakhir kalau terpaksa, ya tidak bisa di tangan sama sekali baru di kaki, gitu ya. Oke, kemudian di tangan ataupun di kaki juga ada urutan prioritasnya. Dari mana dulu? Kiri. Kenapa kiri? kiri. Tangan yang tidak dominan. Tangan non dominan. Ya, atau kita pilih tangan yang sekiranya dia tidak banyak melakukan aktivitas. Nah, misalkan kan tergantung ya, ada yang Kidal. Kemudian pembuluh darahnya yang kita pilih yang mana? Terujung dulu dan tidak bercabang. Jadi dari bawah dulu. Biasanya dari metakarpal di sini atau naik ke atas ke sini atau ke sini ke atas. Ya, jadi kalau di sini tidak dapat, tidak ada, naik sedikit ke atas. Secara anatomis di seluruh tangan ini ada pembuluh darah? Ada. Ya. Di sini paling sering biasanya di sini. Kemudian kalau tidak bisa dapat sama sekali, naik lagi ke sini. Kalau tidak ada, naik lagi sedikit ke atas. Di sini bisa boleh tidak? Boleh nggak di sini? Boleh kalau terpaksa. Tapi pilihan lain jika memang tangan kirinya masih bisa, misalkan maka di kiri saja. Kenapa di sini tidak atau dihindari? Takut. Karena dia lakukan. Ya, tiba-tiba pasien kita nggak sadar dilakukan dulu, kemudian nanti lepas jarumnya harus ditusuk ulang. Kalaupun mau tidak tertekuk, otomatis biasanya kalau pada anak-anak akan dipasang papan begini. Jadi dia nggak bisa tekuk. Tapi nanti begitu pulang pasiennya tangannya gini. Jalannya begini. Jadi dia nggak bisa. Ini dihindari ya, walaupun bisa tapi dihindari. Ya, kalau terpaksa dan keadaan gawat darurat misalkan oke lah di situ. Ya, kalau ini tidak bisa pindah ke yang lain, masih tidak bisa juga pindah juga ke bagian yang paling memungkinkan. Itu ya. Oke. Kemudian, nah sekarang kita tentukan misalkan di metakarpal. Ya. Kita lakukan swab dulu. Swabnya bagaimana? Atau ini ya, sama halnya seperti
pengambilan darah ya. Sudah pengambilan darah? Orang Belum. orang punya praktik sudah. Aku udah. Kalau ke Pentam udah. Kalau ke orang belum. Belum. Nanti sama temennya sekarang. Astagfirullah. Oke. Abi dicoba Bagus banget. Jangan dorong-dorong guys. ya kayak bentar ya siapa Jadi tujuh. Oke, sekarang perhatikan. Nah, sambil dulu. Ini ada jarum. Ini aboketnya aboket ukuran yang besar. Nah, jarum ini ada lubangnya ya. Iyalah. Dia hadapkan ke atas seperti ini. Dia kejauh. Oke. Kemudian perhatikan nanti saat sudut penusukan. Sudutnya berapa derajat? 15. Ya, atau maksimal di bawah dari 30 derajat. Logikanya kenapa Pak tidak boleh terlalu miring atau terlalu tinggi? Ini pembuluh darah misalnya. Kalau kita nusuk 15 derajat kurang lebih seperti ini, otomatis dia masih bisa lurus. Tapi kalau lebih dari 30 derajat, kemungkinannya bisa tembus begini. Ya. Jadi kenapa tidak diperbolehkan lebih tinggi? Si pembuluh darah bisa robek. Ya, kalau robek biasanya tandanya pecah, kemudian di sini akan bengkak. Ya. Oke, apalagi 90 derajat. Ya. membunuh itu Terus bagaimana mengukur derajatnya Pak? Kemarin yang tanya. Kan susah. Pakai busur nggak bisa Pak. 15 derajat itu kias ya Pak ya. Jadi perkiraan kita. Ya, perkiraan kita. Kurang lebih bagaimana biasanya kalau perawat itu sudah kreatif ya. Jadi dia punya insting. Kalau 15 derajat itu pakai jari aja seperti ini. Ya. Ini si jari kita ini bisa dipakai buat mengukur. Nah, kira-kira begini. Jelas ya? Oke, ini sudah dibersihkan, dipasang infusnya. Oke. Ya. Ini ditusukkan ya, kita tusuk ya, Pak. Oke. Nah, masuk ya. Kalau ada darahnya berarti dia tepat pada pembuluh darah di sini tertampung. Ya. Kalau ini sudah tidak berfungsi seperti ini dari kemarin, dari 3 kelas yang kemarin tidak pernah ada yang ada darahnya karena mungkin bocor ya. Harusnya ada pembuluh darahnya kalau pada seseorang ya, berarti dia tandanya benar masuk dalam pembuluh darah. Kemudian ada triknya ya, yang kedua adalah jangan masukkan secara keseluruhan terlebih dahulu, tapi tarik dulu sedikit seperti ini. Kenapa? Biar venanya enggak Baru didorong ke dalam. Kenapa kira-kira? supaya enggak jarumnya Oke, kita ulang ya. Jadi kalau tadi ini ibaratnya pembuluh darah. Kalau sudah masuk 1/4 bagian, yang ada di dalam adalah yang tajam. Ya. Kalau kita langsung polkan sampai seluruhnya, si tajam ini, si jarum yang tajam ini, dia sangat kemungkinan bisa merobek pembuluh darah ke sana ke sini ketika dimasukkan. Tapi kalau ditarik sedikit seperti ini, yang terujung sekarang adalah yang plastiknya. Jadi ketika kita dorong ke dalam, dia aman. Kira-kira begitu ya. amin. Jelas ya? Jelas. Amin. Kita masukkan, suntik ya Pak. Oke. Kira-kira seperti ini, tarik dulu. Ya. Kemudian baru kita dorong. Ya. Oke. Masuk, ada darahnya, mungkin ini ke pembuluh darah tepat. Tapi untuk lebih memastikan, ini buka ikatannya. Untuk lebih memastikan kita sambungkan. Lepas, ambil jarumnya. Oke. Kemudian kita buka klemnya. Kalau dia ngalir seperti itu, berarti dia kemungkinan lancar masuk. Malisnya cepet banget Ya, karena dibuka pol. langsung
selesai, sudah pemasangan infus. Terus kita tinggalkan gitu aja. Ini ditinggalkan? Belum. Ini fiksasi. Kenapa butuh fiksasi tadi? Biar supaya nggak Biar nggak gini ya. Ngilu ngilu. Kita butuh fiksasi. Kalau pakai yang manual seperti ini ya, kita butuh kupu-kupu. Gimana caranya? Bukan gitu. Butuh. Awalnya lurus dulu, baru nanti bengkok. Beng. Ya, kira-kira seperti ini. Orang segila ini. Ini bisa ditambah dengan kasa ya. Kalau ada darah, jadi kasa dulu, baru nanti kasanya ditutup, misalkan seperti itu. Begini. Kemudian baru bikin kupu-kupu katanya. Ya, itu terserah dari ini kita ya, bebas. Yang penting kupu-kupu gimana? Udah. Ya, satu disilangkan seperti ini, yang satu disilangkan begini. Kalau kurang, ke atas ya sekarang. ya ini si selang ini kita fiksasi juga supaya dia tidak. Nah, agak ribet memang kalau pakai yang manual. Kalau pakai yang ini bagaimana Pak? Kalau ini hanya tinggal tempel saja. Ini kita buka. Ini tinggal kita buka. Ini juga sudah ada. Nah, ini seperti ini. Benih transparan. Jadi tinggal diginikan saja kalau ini set, tempel, selesai. Nggak perlu lagi kupu-kupunya itu. Kupu-kupunya sudah jadi kepompong. Kemudian nanti di sini tinggal ditulis tanggal biasanya. Tanggal berapa kita melakukan pemasangan infus. Tulis dulu atau tanggal dulu, Pak? Ditempel dulu, boleh tulis dulu, boleh. Bebas. Bebas bi. Ada biasanya ini di sini ada kelihatan strip tanggal, nah itu buat nulis tanggal kapan. Oh iya. Itu nggak Ya. Nanti dipakai buat temennya kalau mau diinfus. Begitu kira-kira jelas? Jelas, gampang. Jadi tadi apa tahapannya? Yang pertama, siapkan dulu selang infus setnya. Jadi nanti ketika sudah selesai melakukan penutupan, dia sudah ready, tinggal disambungkan saja. Jangan nanti kalau masang infus, jangan lupa ya, sudah terlalu terburu-buru karena bersemangat, sudah masuk, wah berhasil, pas nyari selangnya, loh kok belum dipasang selangnya, akhirnya ini ditinggalkan begitu saja. Muncul darahnya. Oke. Kemudian tadi ada cara yang kedua, yaitu ketika sudah masuk, yakin masuk ke pembuluh darah, maka tarik sedikit seperti ini, baru dorong ke dalam untuk aman supaya tidak robek pembuluh darahnya. Ya. Kemudian ketika akan menyambungkan, tadi saya tahapannya ambil dulu selangnya, baru cabut jarumnya. Itu juga salah satu tips berikutnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita cabut dulu jarumnya, baru kita nyari-nyari selang, darah ini langsung keluar. Kadang ada yang dia terlalu deras, biasanya langsung mancur begitu. Itu ya. Nggak percaya nanti kita coba. Cobain. Ya, jadi si jarum ini juga kita bisa manfaatkan sebagai penahan. Ya, jadi biarkan saja dulu dia seperti ini. Kita cari selang dulu, selang sudah kita pegang, jarumnya kita cabut, baru langsung sambungkan. Jadi cepat, ya, nggak sepersekian detik begitu. Nggak nyampe lama. Jelas ya? Jelas. Kira-kira seperti itu tips dan triksnya. Ya. Nanti ada praktikum mandiri sama asisten. Nanti kalau bisa harus mencoba semua ya. Kalau temannya mau harus saling infus ya nggak apa-apa. Pak. Pak, mau tanya. Saya pegang ya. Saya coba sini. Gimana? Tadi kan ini kan dilepas, sebelum dilepas dicari dulu selangnya. Biar dimasukin biar nggak kecil. Tapi kalau misalnya kita ambil, tadi sambil dipegang atasnya. Nggak jadi steril. Iya, di sini. Iya.
Ya bisa, nggak apa-apa. Apa-apa bisa ambil, ya. Tapi walaupun sudah dibendung, terkadang kalau terlalu lama, nih, supaya tidak terlalu deras darahnya, ya, tekan di bagian titik penusukan. Walaupun dia kemungkinan pasti akan ada, biarkan saja. Nanti setelah tersambung, baru kita bersihkan di titik solusi. Kalau tangannya diangkat Tangannya diangkat ke atas, nanti dia angkat tangan. Bisa itu agak Tangannya diangkat ke atas, enggak juga. Paling efektif adalah ditekan. Jangan mempersulit pasien ya. Pasien sudah sakit suruh angkat tangan, nanti dia menyerah. Ditekan saja cukup. berarti kalau ditekan itu kan kayak darah masuk. Iya. Terus kalau kita